Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar geng? Ini saya lagi di Padalarang, tepatnya di Kota Baru Parahyangan. Kita insyaallah akan bertemu dengan Bapak Kepala Kementerian Agama, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, Kersana Kiai Haji Ahmad Sanukri. Kita bincang-bincang, minta nasihat terkait anak-anak ya. Alhamdulillah kemarin berprestasi tingkat Kecamatan Lembang, akan melaju ke tingkat Kabupaten Bandung Barat. Mungkin ada saran, pesan atau trik yang disampaikan beliau. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Ngersa Ya. hadir di depan kita, Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat. Ini jadi ceritanya kemarin sudah mengikuti kegiatan MTQ tingkat Kecamatan Lembang dan alhamdulillah hasilnya sudah ada. Dan anak-anak ini rasanya perlu didorong, barangkali ini ingin ada masukan, nasihat bagaimana menghadapi mungkin tingkat kabupaten atau provinsi atau bahkan nasional, bisa membawa nama baik wilayahnya, kampungnya tentu. Silakan kami. Ya. Baik, terima kasih. Hajangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wasyukru ala ni'amillah. Salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Pertama, saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat sungguh sangat bersyukur sekali kepada Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu yang kedua, sangat terima kasih kepada pimpinan Pondok Pesantren Darul Nasya yang telah menorehkan prestasi yang terbaik. Salah satunya adalah dalam bidang musabaqah tilawatil Quran yang dilaksanakan di Kecamatan Lembang atau tingkat Kecamatan Lembang, yang saya mendapatkan laporan alhamdulillah juara umum tingkat kecamatan itu diraih oleh para santri dan santriwati yang semuanya adalah belajar di pesantren Darul Nasya. Mewakili desa Pagarwangi. Oh ya, di juara umumnya adalah kecamatan atau desa Pagarwangi, Kecamatan Lembang, yang sebagian besar didominasi atau dapatkan atau diraih melalui santriwan dan santriwati dari Pondok Pesantren Darul Nasya. Dan ini satu hal yang membanggakan bagi kami di Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat. Mengapa? Bahwa pesantren telah menoreh prestasi yang terbaik khususnya dalam bidang musyabakoh dengan beberapa cabangnya, baik syarhil, fahmil, MMQ, musyabakoh makalah Quran, kemudian juga tilawah, tahfidz, kaligrafi, dan ini tentu sangat luar biasa. Dan inilah bukti bahwa pesantren, khususnya pesantren Darul Nasya, membuktikan yang terbaik dari hasil pembinaannya selama ini. Amin, amin. Tentu tidak mungkin prestasi diraih kalau tanpa pembinaan, tanpa pengajaran yang baik dari lingkungan pesantren itu. Tentu ini adalah satu hal yang sangat menggembirakan, dan karenanya sekali lagi saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat sangat mengapresiasi ini semua dan mensupport kepada para juara, dan terus pertahankan ini menjadi yang terbaik bahkan sampai nanti di jenjang nasional atau tingkat nasional. Yang kedua, saya juga sangat berterima kasih kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Mukarram Al-Muhtaram, Pak Kiai dan seluruh jajarannya di sana, para asatidah yang telah bersungguh-sungguh berkhidmah, tafaqquh fil ilmi, tafaqquh fid din, dengan torehan prestasi yang sangat
mengembirakan dan sangat membanggakan ini. Ya. Kira-kira begitu. Ya. Kira-kira ini pengarsa keywordnya atau apa ya, tips yang harus dipegang oleh para peserta agar tingkat atau jenjang yang selanjutnya ini punya kepercayaan diri yang baik lah, kira-kira bagaimana? Ya. Terima kasih. Pesannya, gitu, Betul. anak-anak. Ya, ini memang menjadi kata kunci, salah satu kata kunci juga daripada keberhasilan setiap event atau turnamen atau apapun namanya, termasuk juga musabaqah ini. Karena namanya perlombaan tentu ada strategi. Di sana ada taktik, ada cara yang harus dimainkan atau diketahui oleh baik para pembina, lebih-lebih pada para peserta nantinya. Ya. Pertama adalah pengalaman yang sudah membuktikan. Terus kami mendorong untuk lakukan pembinaan itu. Intensif ya pembinaan. Secara intensif, pembinaan itu secara intensif supaya ya prinsipnya adalah apapun yang namanya turnamen atau musabaqah atau baik itu dalam bidang tilawah Quran maupun juga bidang olahraga dan seterusnya, tentu ini pembinaan. Tidak ada keberhasilan tanpa melalui latihan, pembinaan dan seterusnya. Ya, ya. Sebab ada dua hal di dalam turnamen itu. Pertama adalah tentu penguasaan tentang materi yang akan diuji itu atau yang akan dilombakan itu. Yang kedua mental. Ini mental ini penting. Sehebat apapun kadang-kadang kalau materi dikuasai, tetapi kalau mentalnya kurang kuat malah down. Nah ini juga dua hal ini yang harus kita padukan secara simultan, secara bersama-sama. Nah karena itu adalah langkah berikutnya adalah di luar yang tadi konteks pembinaan yang secara kontinu, jadi secara istiqomah, secara ad-dawam, terus-terusan. Yang kedua adalah juga sering banyak latihan. Latihan itu baik khususnya secara sendiri-sendiri. Latihan-latihan yang baik, latihan itu kita sendirilah kita lakukan, para peserta itu. Maupun latihan melihat kompetitor kita lah, atau siapa pemainnya begitu. Betul. Sekarang banyak IT, ajengan, Ustaz, banyak IT. Coba lihat itu dari beberapa cabang tilawah, cabang tahfidz, itu ada konten YouTube yang memang bagaimana termasuk juga mengoreksi tingkat kesalahan-kesalahan yang terjadi. Oh, iya, betul. Nah, Ya, jadi itu para juara-juara terdahulu, betul sekali. Apa saja, ada yang khafi, ada yang jali, tingkat kesalahannya dalam bab tilawah, gitu. Atau dalam hal bab syarhil, pamannya begitu, kaitan dengan cerdas cermat dan seterusnya. Beberapa ayat yang termasuk juga hukum-hukum, termasuk juga sejarah. Ya. Nah, juga sering banyak itu, dan terus-menerus latihan-latihan itu supaya kita semakin kompleks, semakin lengkap pengetahuan yang kita dapatkan itu. Tentu yang terakhir adalah juga jangan lupa jaga fisik, kesehatan maksud saya. Di samping aspek kesehatan yang tentu dalam masa pandemi sekarang ini, juga kesehatan secara paripurna ketika kita akan tampil. Sebab pengalaman kemarin waktu kafilah Kabupaten Bandung Barat ketika tampil di STQ Provinsi Jawa Barat yang semula kita contoh menjadi andalan Kabupaten Bandung Barat ajengan, tetapi karena pada waktunya dia dalam kondisi yang penyakit lah ya, demam, akhirnya sangat tidak maksimal. Padahal tahun yang lalu anak kita ini juara tingkat provinsi Jawa Barat, bahkan dibawa ke nasional waktu itu di Padang. Itu mendapatkan juara meskipun harapan 3 apa harapan 2 kalau tidak salah. Harapan 2. Ya. Harapan 2, tapi nasional ya. Tetapi kemarin STQ, itu waktu MTQ, STQ malah jangankan juara 1 2 3 harapan tidak masuk. Tidak. Karena fisik kurang bagus. Karena fisik tadi pada saat tampil kurang prima. Kira-kira hal ini yang menjadi juga bagian yang tidak kalah pentingnya dalam hal perawat. Ya. Barangkali ini. Ya. Terima kasih.
Hatur nuhun Bapak Kepala, ini mudah-mudahan ini jadi motivasi, dorongan buat anak-anak untuk mereka bisa berkiprah, berkarir. Ini demi siar agama, ya, begitu kan. Jadi agama ini akan apa ya? Akan memesona dilihat oleh non agama kita barangkali ya. Ketika anak-anak ini bisa tampil membawa nama baik, nama harum wilayahnya, begitu kan. Itu barangkali. Hatur nuhun, mudah-mudahan barokah, sehat sadayana. Assalamualaikum. Ya. Keluarga besar Pak Kiai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walik. Ini jadi ceritanya kemarin sudah mengikuti kegiatan MTQ tingkat Kecamatan Lembang dan alhamdulillah hasilnya sudah ada. Dan anak-anak ini rasanya perlu didorong barangkali. Ini ingin ada masukan, nasihat bagaimana menghadapi mungkin tingkat kabupaten atau provinsi atau bahkan nasional, bisa membawa nama baik wilayahnya, kampungnya tentu. Silakan kami. Ya. Baik, terima kasih Hajangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wasyukru ala ni'amillah. Salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Pertama, saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat sungguh sangat bersyukur sekali kepada Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu yang kedua, sangat terima kasih kepada pimpinan Pondok Pesantren Darul Nasya yang telah menorehkan prestasi yang terbaik. Salah satunya adalah dalam bidang musabaqah tilawatil Quran yang dilaksanakan di Kecamatan Lembang atau tingkat Kecamatan Lembang, yang saya mendapatkan laporan alhamdulillah juara umum tingkat kecamatan itu diraih oleh para santri dan santriwati yang semuanya adalah belajar di pesantren Darul Nasya. Mewakili desa Pagarwangi ya? Oh ya, di juara umumnya adalah kecamatan atau desa Pagarwangi, Kecamatan Lembang, yang sebagian besar didominasi atau dapatkan atau diraih melalui santriwan dan santriwati dari Pondok Pesantren Darul Nasya. Dan ini satu hal yang membanggakan bagi kami di Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat. Mengapa? Bahwa pesantren telah menoreh prestasi yang terbaik khususnya dalam bidang musyabaqah dengan beberapa cabangnya, baik syarhil, fahmil, MMQ, musyabaqah makalah Quran, kemudian juga tilawah, tahfidz, kaligrafi, dan ini tentu sangat luar biasa. Dan inilah bukti bahwa pesantren, khususnya pesantren Darul Nasya, membuktikan yang terbaik dari hasil pembinaannya selama ini. Amin, amin. Tentu tidak mungkin prestasi diraih kalau tanpa pembinaan, tanpa pengajaran yang baik dari lingkungan pesantren itu. Tentu ini adalah satu hal yang sangat mengembirakan, dan karenanya sekali lagi saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat sangat mengapresiasi ini semua dan mensupport kepada para juara, dan terus pertahankan ini menjadi yang terbaik bahkan sampai nanti di jenjang nasional atau tingkat nasional. Yang kedua, saya juga sangat berterima kasih kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Mukarram Al-Muhtaram, Pak Kiai dan seluruh jajarannya di sana, para asatidah yang telah bersungguh-sungguh berkhidmah, tafaqquh fil ilmi, tafaqquh fid din, dengan torehan prestasi yang sangat mengembirakan dan sangat membanggakan ini. Kira-kira begitu. Ya. Kira-kira ini pengarsa keywordnya atau apa ya, tips yang harus dipegang oleh para peserta agar tingkat atau jenjang yang selanjutnya ini punya kepercayaan diri yang baik lah, kira-kira bagaimana? Ya. Terima kasih. Pesannya, betul. Ya, ini memang menjadi kata kunci, salah satu kata kunci juga daripada keberhasilan setiap event atau turnamen atau apapun namanya, termasuk juga musabaqah ini.
karena namanya perlombaan tentu ada strategi. Di sana ada taktik, ada cara yang harus dimainkan atau diketahui oleh baik para pembina, lebih-lebih pada para peserta nantinya. Ya. Pertama adalah pengalaman yang sudah membuktikan. Terus kami mendorong untuk lakukan pembinaan itu. Intensif ya pembinaan. Secara intensif, pembinaan itu secara intensif supaya ya prinsipnya adalah apapun yang namanya turnamen atau musabaqah atau baik itu dalam bidang tilawah Quran maupun juga bidang olahraga dan seterusnya, tentu ini pembinaan. Tidak ada keberhasilan tanpa melalui latihan, pembinaan dan seterusnya. Sebab ada dua hal di dalam turnamen itu. Pertama adalah tentu penguasaan tentang materi yang akan diuji itu atau yang akan dilombakan itu. Yang kedua mental. Ini mental ini penting. Sehebat apapun kadang-kadang kalau materi dikuasai tetapi kalau mentalnya kurang kuat malah down. Nah ini juga dua hal ini yang harus kita padukan secara simultan, secara bersama-sama. Nah karena itu adalah langkah berikutnya adalah di luar yang tadi konteks pembinaan yang secara kontinu, jadi secara istiqomah, secara ad-dawam, terus-terusan. Yang kedua adalah juga sering banyak latihan. Latihan itu baik khususnya secara sendiri-sendiri. Latihan-latihan yang baik, latihan itu kita sendirilah kita lakukan, para peserta itu, maupun latihan melihat kompetitor kita lah, atau siapa pemainnya begitu. Sekarang banyak IT, ajengan, banyak IT. Coba lihat itu dari beberapa cabang tilawah, cabang tahfidz, itu ada konten YouTube yang memang bagaimana termasuk juga mengoreksi tingkat kesalahan-kesalahan yang terjadi. Betul. Nah, jadi itu para juara-juara terdahulu, betul sekali. Apa saja, ada yang khafi, ada yang jali, tingkat kesalahannya dalam bab tilawah, gitu. Atau dalam hal bab syarhil, pamannya begitu, kaitan dengan cerdas cermat dan seterusnya. Beberapa ayat yang termasuk juga hukum-hukum, termasuk juga sejarah. Nah, juga sering banyak itu, dan terus-menerus latihan-latihan itu supaya kita semakin kompleks, semakin lengkap pengetahuan yang kita dapatkan itu. Tentu yang terakhir adalah juga jangan lupa jaga fisik, kesehatan maksud saya. Di samping aspek kesehatan yang tentu dalam masa pandemi sekarang ini, juga kesehatan secara paripurna ketika kita akan tampil. Sebab pengalaman kemarin waktu kafilah Kabupaten Bandung Barat ketika tampil di STQ Provinsi Jawa Barat yang semula kita contoh menjadi andalan Kabupaten Bandung Barat ajengan, tetapi karena pada waktunya dia dalam kondisi yang penyakit lah ya, demam, akhirnya sangat tidak maksimal. Padahal tahun yang lalu anak kita ini juara tingkat provinsi Jawa Barat, bahkan dibawa ke nasional waktu itu di Padang. Itu mendapatkan juara meskipun harapan 3 apa harapan 2 kalau tidak salah. Harapan 2, tapi nasional ya. Tapi kemarin STQ itu waktu MTQ, STQ malah jangankan juara 1, 2, 3, harapan tidak masuk. Tidak. Karena fisik kurang bagus. Karena fisik tadi pada saat tampil kurang prima. Kira-kira hal ini yang menjadi juga bagian yang tidak kalah pentingnya dalam hal merawat. Barangkali ini. Terima kasih. Hatur nuhun Bapak Kepala ini. Mudah-mudahan ini jadi motivasi, dorongan buat anak-anak untuk mereka bisa berkiprah, berkarir. Ini demi siar agama. Ya, begitu kan. Jadi agama ini akan apa ya? Akan memesona dilihat oleh non agama kita barangkali ya. Ketika anak-anak ini bisa tampil membawa nama baik, nama harum wilayahnya, begitu kan. Itu barangkali hatur nuhun, mudah-mudahan barokah, sehat sadayana. Assalamualaikum. Keluarga besar Pak Kiai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi ceritanya kemarin sudah mengikuti kegiatan MTQ tingkat Kecamatan Lembang.
dan alhamdulillah hasilnya sudah ada. Dan anak-anak ini rasanya perlu didorong barangkali ini ingin ada masukan nasihat bagaimana menghadapi mungkin tingkat kabupaten atau provinsi atau bahkan nasional, bisa membawa nama baik wilayahnya, kampungnya tentu. Silakan kami. Ya. Baik, terima kasih. Hajangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Syukru ala ni'amillah. Salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Pertama, saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat sungguh sangat bersyukur sekali kepada Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu yang kedua, sangat terima kasih kepada pimpinan Pondok Pesantren Darul Nasya yang telah menorehkan prestasi yang terbaik. Salah satunya adalah dalam bidang musabaqah tilawatil Quran yang dilaksanakan di Kecamatan Lembang atau tingkat Kecamatan Lembang, yang saya mendapatkan laporan alhamdulillah juara umum tingkat kecamatan itu diraih oleh para santri dan santriwati yang semuanya adalah belajar di pesantren Darul Nasya. Mewakili desa Pagarwangi ya? Oh ya, di juara umumnya adalah kecamatan atau desa Pagarwangi, kecamatan Lembang, yang sebagian besar didominasi atau dapatkan atau diraih melalui santriwan dan santriwati dari Pondok Pesantren Darul Nasya. Dan ini satu hal yang membanggakan bagi kami di Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat. Mengapa? Bahwa pesantren telah menoreh prestasi yang terbaik khususnya dalam bidang musyabaqah dengan beberapa cabangnya, baik syarhil, fahmil, MMQ, musyabaqah makalah Quran, kemudian juga tilawah, tahfidz, kaligrafi, dan ini tentu sangat luar biasa. Dan inilah bukti bahwa pesantren, khususnya pesantren Darul Nasya, membuktikan yang terbaik dari hasil pembinaannya selama ini. Amin, amin. Tentu tidak mungkin prestasi diraih kalau tanpa pembinaan, tanpa pengajaran yang baik dari lingkungan pesantren itu. Tentu ini adalah satu hal yang sangat mengembirakan, dan karenanya sekali lagi saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat sangat mengapresiasi ini semua dan mensupport kepada para juara, dan terus pertahankan ini menjadi yang terbaik bahkan sampai nanti di jenjang nasional atau tingkat nasional. Yang kedua, saya juga sangat berterima kasih kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Mukarram Al-Muhtaram, Pak Kiai dan seluruh jajarannya di sana, para asatidzah yang telah bersungguh-sungguh berkhidmah, tafaqquh fil ilmi, tafaqquh fid din, dengan torehan prestasi yang sangat mengembirakan dan sangat membanggakan ini. Kira-kira begitu? Ya. Kira-kira ini pengarsa keywordnya atau apa ya, tips yang harus dipegang oleh para peserta agar tingkat atau jenjang yang selanjutnya ini punya kepercayaan diri yang baik lah, kira-kira bagaimana? Ya. Terima kasih. Betul. Ya, ini memang menjadi kata kunci, salah satu kata kunci juga daripada keberhasilan setiap event atau turnamen atau apapun namanya, termasuk juga musabaqah ini. Karena namanya perlombaan tentu ada strategi. Di sana ada taktik, ada cara yang harus dimainkan atau diketahui oleh baik para pembina, lebih-lebih pada para peserta nantinya. Ya. Pertama adalah pengalaman yang sudah membuktikan. Terus kami mendorong untuk lakukan pembinaan itu. Intensif ya pembinaan. Secara intensif, pembinaan itu secara intensif, supaya ya prinsipnya adalah apapun yang namanya turnamen atau musabaqah atau baik itu dalam bidang
tilawah Quran maupun juga bidang olahraga dan seterusnya, tentu ini pembinaan. Tidak ada keberhasilan tanpa melalui latihan, pembinaan dan seterusnya. Sebab ada dua hal di dalam turnamen itu. Pertama adalah tentu penguasaan tentang materi yang akan diuji itu atau yang akan dilombakan itu. Yang kedua mental. Ini mental ini penting. Sehebat apapun kadang-kadang kalau materi dikuasai, tetapi kalau mentalnya kurang kuat malah down. Nah ini juga dua hal ini yang harus kita padukan secara simultan, secara bersama-sama. Nah karena itu adalah langkah berikutnya adalah di luar yang tadi konteks pembinaan yang secara kontinu, jadi secara istiqomah, secara ad-dawam, terus-terusan. Yang kedua adalah juga sering banyak latihan. Latihan itu baik khususnya secara sendiri-sendiri. Latihan-latihan yang baik, latihan itu kita sendirilah kita lakukan, para peserta itu, maupun latihan melihat kompetitor kita lah, atau siapa pemainnya begitu. Sekarang banyak IT, ajengan, banyak IT. Coba lihat itu dari beberapa cabang tilawah, cabang tahfidz, itu ada konten YouTube yang memang bagaimana termasuk juga mengoreksi tingkat kesalahan-kesalahan yang terjadi. Nah, jadi itu para juara-juara terdahulu, betul sekali. Apa saja, ada yang khafi, ada yang jali, tingkat kesalahannya dalam bab tilawah, gitu. Atau dalam hal bab syarhil, pamannya begitu, kaitan dengan cerdas cermat dan seterusnya. Beberapa ayat yang termasuk juga hukum-hukum, termasuk juga sejarah. Nah, juga sering banyak itu, dan terus-menerus latihan-latihan itu supaya kita semakin kompleks, semakin lengkap pengetahuan yang kita dapatkan itu. Tentu yang terakhir adalah juga jangan lupa jaga fisik, kesehatan maksud saya. Di samping aspek kesehatan yang tentu dalam masa pandemi sekarang ini, juga kesehatan secara paripurna ketika kita akan tampil. Sebab pengalaman kemarin waktu kafilah Kabupaten Bandung Barat ketika tampil di STQ Provinsi Jawa Barat, yang semula kita contoh menjadi andalan Kabupaten Bandung Barat, ajengan, tetapi karena pada waktunya dia dalam kondisi yang penyakit lah ya, demam, akhirnya sangat tidak maksimal. Padahal tahun yang lalu anak kita ini juara tingkat provinsi Jawa Barat, bahkan dibawa ke nasional waktu itu di Padang. Itu mendapatkan juara meskipun harapan 3 apa harapan 2 kalau tidak salah. Harapan 2, tapi nasional ya. Tapi kemarin STQ, itu waktu MTQ, STQ malah jangankan juara 1, 2, 3, harapan tidak masuk. Tidak. Karena fisik kurang bagus. Karena fisik tadi pada saat tampil kurang prima. Kira-kira hal ini yang menjadi juga bagian yang tidak kalah pentingnya dalam hal merawat. Kali ini. Hatur nuhun Bapak Kepala ini. Mudah-mudahan ini jadi motivasi, dorongan buat anak-anak untuk mereka bisa berkiprah, berkarir. Ini demi siar agama. Ya, begitu kan. Jadi agama ini akan apa ya? Akan memesona dilihat oleh non agama kita barangkali ya, ketika anak-anak ini bisa tampil membawa nama baik, nama harum wilayahnya, begitu kan. Itu barangkali. Hatur nuhun, mudah-mudahan barokah, sehat sadayana. Assalamualaikum. Ya. Keluarga besar Pak Kiai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bribka Solirudiana, sarjana hukum, Ketua DKM Masjid Jami Darul Muttaqin Polres Cimahi, mengucapkan semangat dan sukses MTQ KBB Darunasya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.